Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Julia Putri Puspitasari dari kelas 12 UTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.2. Yang pertama, menerjemahkan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang pertama, Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar." Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu atau masih menjadi pembangkang. Yang nomor 2, menjelaskan asbabul nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. A. Asbabul nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Mas'ud yang mogok makan karena Sa'ad bin Waqqas masuk Islam. Asbabul nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika pria pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun, kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang-orang yang mengubah isi dari kitab Taurat itu. Yang nomor 3, mengidentifikasi makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Mengidentifikasi makna Quran surat Luqman ayat 13. 1. Orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. 2. Orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. 3. Perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. Mengidentifikasi Quran surat Luqman ayat 13. 1. Perintah berkata-kata baik kepada orang tua. 2. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. 3. Dalil masa menyusui itu 2 tahun. Mengidentifikasi Quran surat Al-Baqarah ayat 83. 1. Larangan menyembah selain kepada Allah. 2. Perintah berbuat baik kepada keluarga orang tua, kerabat, anak, yatim piatu, atau fakir miskin. 3. Berbicara dengan sopan kepada sesama manusia. 4. Perintah melaksanakan sholat. 5. Perintah membayar zakat. Hadis Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan iman kepada dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am
ayat 82. Hadis Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Hadis Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, saat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua, ibu bapak. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Yang nomor 5, menjelaskan manfaat dan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia, sebagaimana pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Hikmah dan kewajiban Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. 1. Mendapatkan keberkahan dan setiap rizki yang kita terima sebagai janji-janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kafir, mengingkari atau nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat perih. 2. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dan kewajiban Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah hal pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada mereka adalah agar menyembahnya dengan sesuatu. Hal ini sama diperintahkan kepada seluruh makhluknya. Dan untuk tujuan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka senantiasa membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, baik kebutuhan kerabat, anak yatim, maupun kafir miskin. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita. Yang nomor 6, menyajikan makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 beserta hadisnya. Menyajikan makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa mematuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Menyajikan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah perintah akan berbuat baik kepada kedua orang tua, anak family, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Kalian akan mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia untuk menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran tanpa kekerasan dan tanpa tekanan. Kalian akan melaksanakan sholat secara sempurna. Hadis terkait makna Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 yang artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Hadis terkait makna Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Dia menyaksikanmu. Yang nomor 7,
menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 beserta hadisnya. Pesan-pesan utama Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 merupakan ayat tentang tauhid dan birrul walidain, melarang berbuat syirik dan merintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu diajarkan Luqman kepada anaknya. Pesan-pesan utama Quran surat Al-Baqarah ayat 83 menyuruh kita untuk tidak menyekutukan Allah. Selain itu, kita harus mematuhi hak-hak kedua orang tua kita, anak yatim dan fakir miskin, berperilaku dan berkata baik, senantiasa menunaikan zakat serta menunaikan sholat. Yang nomor 8, menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis yang terkait. Surat Luqman ayat 13 dan 14. 1. Ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan kesesatan. 2. Yang nomor 8, menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan pesan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis yang terkait. Surat Luqman ayat 13 dan 14. 1. Ayah berkewajiban mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dan menjauhkan dari jalan kesesatan. 2. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. 3. Perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan dan berterima kasih kepada kedua orang tua atas kasih sayang dan pendidikan yang berikan. Surat Al-Baqarah ayat 83. A. Yang pertama kali harus ditunaikan oleh manusia adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian akhlak. B. Kewajiban pertama manusia sebagai hamba Allah adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita. Hadis yang berkaitan dengan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 yang artinya menyamakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah di dalam perkara yang termasuk kesuksesan Allah yang Maha Suci. Keterangan yang dimaksud menyamakan di sini adalah semata-mata persekutuan, sama saja apakah Allah dianggap persis menyerupai selainnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nomor 9. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berbuat baik terhadap sesama manusia dengan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. 1. Berbuat baik kepada orang tua. 2. Berbuat baik kepada kerabat atau kaum keluarga. 3. Berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin. 4. Mengucapkan tutur kata yang baik kepada sesama. 5. Melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.